Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan representasi WBS dari Notify, di mana Notify ini menjelaskan aplikasi AI yang digunakan untuk travel planner. Nah, di dalam WBS ini memiliki 5 fase utama, yaitu analisis, desain, pengembangan, pengujian, dan juga deployment. Di fase pertama, yaitu ada fase perancangan dan analisis, itu di sini kami menyusun kebutuhan sistem SRS, identifikasi fitur utama atau MVP, lalu analisis user persona, user flow, dan juga pembuatan wireframe. Nah, hasil dari itu kami di sini memiliki dokumen SRS, wireframe lengkap, dan juga user flow final. Yang kedua, atau di fase kedua, kami mendesain UI atau UX-nya. Di sini kami mendesain onboarding dan juga beranda, modul AI planner, di desain itinerary viewer dan juga detail aktivitas, lalu ada modul kolaborasi dan juga profil dan pengaturan. Di fase ketiga kami melakukan pengembangan sistem. Di sini di back end kami melakukan API autentikasi, API kolaborasi, CRUD, dan lain-lain. Lalu untuk front end sendiri kami mengimplementasikan UI yang sudah didesain sebelumnya dan juga integrasi API, AI, dan juga Google Maps. Lalu di fase keempat kami melakukan pengujian, di mana di sini kami melakukan unit testing modul inti, API testing, dan juga verifikasi respons dari AI. Lalu kami di sini juga melakukan pengujian UI atau UX dan navigasi, dan pengujian alur pembuatan itinerary-nya. Di sini kami juga melakukan book fix di fase keempat, di mana di sini kami memperbaiki UI UX, perbaikan backend dan juga API, dan juga retesting hingga sistem yang dilaksanakan menjadi stabil. Lalu di fase terakhir kami ada fase kelima, yaitu deployment dan dokumentasi, di mana di poin ini kami memiliki deploy backend ke server, deployment frontend, dokumentasi API, user guide, dan juga dokumentasi teknik aplikasi. Lalu di sini saya akan menampilkan diagram pohon dari WBS ini. Selanjutnya ada di KPDS. Di sini KPDS ada lingkungan menjelaskan kita siapa pekerja pada nanti juga dalam WBS. Di sini untuk definisi pekerjaan, tanggung jawab, dan kewenangan dirasi sebenarnya serta fitur representasi. Dokumen ini memastikan setiap aplikasi memahami tugas secara jelas dan terukur. Lalu kita akan masuk ke fase satu. Di sini fase satu adalah perancangan dan analisis. Untuk di KPDS, seperti ini memiliki tugas yang diidentifikasi pertama seperti assignment, implementasi, keyword, dan login atau registrasi. Artinya daftar remaja di 2 hari dengan dari periode berupa daftar fitur final. Lalu presentasi literal aksentansinya di video lebih dan masuk ke tahap desain. Untuk fase kerja lain seperti user persona, user flow dijelaskan dengan format yang sama hingga arah wajahnya kita sama dari awal hingga akhir wajah dengan. Lalu masuk ke fase 2 ada desain UI UX. Beberapa di sini ada 2 titik dengan desain flash screen dan onboarding. Kami juga menjelaskan bahwa tugas ini menghasilkan 1 flash screen dan 3 halaman onboarding di oleh UI desainer dengan durasi 2 hari, literal aksentansinya dengan bisa mendesain dan identify dan bisa dinamasikan developer. Dan serta berlaku dengan halaman login, dashboard, support info, destinasi login hingga interaksi viewer. Lalu masuk ke fase ketiga, ada pengembangan sistem. Di sini contoh proses kerjanya ada di 3.2.1 atau API AI, kita bisa generator. Di sini adalah pengembangan API yang memproses input pengguna dan melakukan integrasi otomatis menggunakan program AI atau LLM. Dengan UI-nya di sini diberikan oleh data developer atau AI engineer. Lalu dengan kriteria aksenasinya yang memberikan ke dari sesuai untuk pengguna dan tervalidasi oleh CPA dengan ekspektasi maksimum 4 hari kerja. Lalu masuk ke fase 4. Di sini ada contoh paket kerjanya 4.1. Kemudian modul backend. Di sini kami menjelaskan menjadi inputkan. Kemudian dilakukan oleh menggunakan postman atau type 32 hari kerja dan dinyatakan berhasil di taruh 5%. Lalu untuk 4.1 kami tanya dengan kriteria keberhasilan akan dilakukan. Lalu masuk ke fase terakhir ada fase deployment dan dokumentasi. Untuk kerja di sini ada 5 dedikasi deployment backend. Tugas ini dibimbing oleh DevOps atau developer dengan durasi 2 hari kerja dari kerjanya. Adalah backend berjalan stabil di server production. Kriteria aksensinya API dapat diakses tanpa downtime dan tidak error kritis. Proses kerja kami seperti dokumentasi API user serta analisis laporan juga dijelaskan oleh kamu DDS sehingga output akhirnya terukur. Secara keseluruhan KPDS dibuat tim agar menjaga proyek agar terstruktur. Tugas-tugasnya dijelaskan dan akhirnya itu sampai dengan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang risk register. Nah, risk register ini adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat seluruh potensi risiko selama proyek berlangsung. Risk register membantu tim dalam mengidentifikasi risiko, menganalisis tingkat prioritasnya, serta menentukan rencana penanganan atau mitigasi yang perlu dilakukan. Jadi, risk register menjadi panduan agar pengembangan MVP Routify dapat tetap berjalan sesuai target dan tidak tertunda akibat risiko yang muncul. Kenapa sih dibutuhkan risk register? Risk register ini menjadi sangat penting pada project karena kita menggunakan teknologi yang cukup kompleks, yaitu AI itinerary dan integrasi API eksternal. Selain itu, deliverable project bersifat saling bergantung, sehingga keterlambatan di satu sprint bisa berdampak pada sprint berikutnya. Dengan adanya risk register, potensi hambatan bisa kita prediksi lebih awal, sehingga tim bisa mengambil tindakan cepat sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi. Untuk mengidentifikasi risiko, kami menggunakan beberapa metode. Pertama adalah dokumen review terhadap project charter, WBS, dan sprint planning. Kemudian kami juga menggunakan analisis WBS, yaitu mengevaluasi risiko pada setiap modul yang dikerjakan. Selanjutnya ada sprint-based risk analysis, yaitu melihat risiko yang mungkin terjadi pada setiap sprint, mulai dari desain, integrasi AI, hingga deployment. Proses identifikasi ini dilakukan secara iteratif, sehingga setiap sprint bisa diperbarui jika ada risiko baru.
Kategori risiko yang kami temukan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada risiko teknis seperti error API atau AI yang gagal menghasilkan itinerary. Yang kedua adalah risiko manajerial seperti perubahan kebutuhan atau estimasi waktu yang tidak sesuai. Ketiga ada risiko operasional yang terkait perangkat dan dokumentasi. Lalu terakhir ada risiko eksternal misalnya gangguan layanan API atau keterbatasan kuota. Keempat kategori ini berpotensi mempengaruhi kualitas proyek dan timeline delivery. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian risk register. Di proyek ini kami menemukan beberapa risiko utama yang berpotensi menghambat proses pengembangan. Yang pertama yaitu AI itinerary gagal menghasilkan output optimal. Yang kedua yaitu integrasi back-end front-end tidak sinkron. Dan yaitu UI UX terlambat untuk pekerjaannya sehingga mempengaruhi sprint tersebut. Nah, selain itu ada penggunaan Maps API itu juga termasuk. Dan yang terakhir itu ada bug mayor saat sprint 4. Nah, rangkaian risiko ini dapat berdampak pada mundurnya timeline dan turunnya kualitas MVP jika tidak dikelola dengan baik. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada penilaian risiko. Untuk melihat seberapa serius risiko tersebut, setiap risiko ini kami nilai menggunakan kombinasi probability dan impact. Nah, metode ini membantu kita untuk menentukan level risiko seperti rendah, sedang, atau tinggi. Nah, dengan pemetaan ini, proyek ini bisa fokus untuk menyelesaikan risiko-risiko yang paling kritis terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana untuk mitigasi dan kontingensi dari risiko-risiko tersebut? Nah, setelah kita mengetahui tingkat risikonya, selanjutnya kita apa aja sih poin-poin untuk mitigasi ini? Yang pertama yaitu ada refine form untuk AI. Yang kedua itu ada memperkuat dokumentasi API serta mengunci desain UI UX di awal sprint agar proses development itu lebih stabil. Nah, kita juga memiliki unit testing lebih awal dan menjaga komunikasi melalui daily stand sehingga potensi masalah bisa terdeteksi lebih cepat. Nah, kemudian kami menyiapkan fallback jika API mengalami gangguan. Nah, agar fitur tetap dapat berjalan dengan solusi alternatif seperti itu. Nah, jadi kesimpulan pada risk register ini, risk register ini membantu tim memahami potensi hambatan sejak awal dan menyediakan panduan jelas dalam mengelola risiko yang selama proyek itu berlangsung. Nah, dengan adanya identifikasi, penilaian, serta mitigasi yang terstruktur, tim ini dapat menjaga stabilitas, timeline, dan kualitas hasil kerja tersebut. Nah, dan juga risk register ini juga bukan dokumen yang statis, tetapi terus diperbarui di setiap sprint agar tetap siap menghadapi perubahan dan tetap siap menghadapi risiko-risiko yang ada. Oke. Kenalkan, nama saya Safari Shanori dengan akhiran NIM 004. Di sini saya akan memaparkan ringkasan Project Charter dan dalam pengembangan MVP Routify, sebuah AI travel planner dan itinerary generator. Routify sendiri dikembangkan karena banyak pengguna mengalami kesulitan dalam merencanakan perjalanannya. Rekomendasi destinasi yang seringkali terlalu umum, informasi berasal dari banyak platform berbeda, dan diskusi kelompok yang tidak teratur. Oleh karena itu, Routify hadir untuk menyatukan seluruh proses perencanaan perjalanan tersebut ke dalam satu platform. Proyek ini sendiri resmi dipimpin oleh manajer proyek dengan otoritas penuh untuk mengatur strategi manajemen ruang lingkup, alokasi sumber daya, hingga pengendalian risiko dan juga kualitas. Kemudian next untuk bagian tujuan Routify sendiri disusun dengan metode SMART, di mana secara spesifik tim ditargetkan menghasilkan MVP Routify dengan fitur inti AI Itinerary Planner, Itinerary Viewer, kolaborasi berbagai itinerary, dan juga dashboard dan profil pengguna. Proyek ini realistis dan dapat dicapai dalam 4 sprint dengan total 8 minggu. Sprint 1 berfokus pada setup dan juga desain UI UX, sprint 2 berfokus pada implementasi AI Itinerary Planner, sprint 3 berfokus pada Itinerary Viewer dan kolaborasi, dan sprint 4 pada testing, bug fixing, dan juga soft launch MVP. Kemudian, measurable organization value atau kesuksesan proyek dapat diukur melalui indikator akurasi rekomendasi AI minimal 80%, waktu pembuatan itinerary kurang dari 30 detik, usability test minimal 80%, dan error rate sistem di bawah 10%. Kemudian ruang lingkup proyek ini sendiri itu mencakup pengembangan UI UX, front-end, back-end, integrasi AI, dan Maps API, hingga deployment aplikasi versi web. Untuk batasannya sendiri, proyek ini tidak mencakup fitur seperti pemesanan hotel atau tiket, integrasi pembayaran, gamifikasi, mode offline, dan juga integrasi media sosial. Kemudian masuk kepada bagian anggaran, estimasi anggaran proyek ini adalah 60 juta rupiah, mencakup biaya pengembangan aplikasi, server, lisensi, teknologi, dan promosi digital. Dengan pedoman dari Project Charter ini, diharapkan menjadi langkah awal dalam menghadirkan pengalaman perencanaan perjalanan yang jauh lebih baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Kamila C. Arifa dengan NIM 235150401111108. Di sini saya mendapat bagian untuk mengerjakan Gantt project dengan software yang sudah tersedia di halaman informasi buron tersebut. Nah, untuk yang pertama di sini saya membuat Gantt yang dimana itu berupa timeline-nya. Untuk timeline ini berdasarkan dengan WBS yang telah saya dan teman-teman saya kerjakan, dan kebetulan saya mengerjakan untuk yang level 1. Oleh karena itu saya mengerjakan terlebih dahulu yang level 1, yaitu yang berwarna ungu tersebut. Nah, kenapa ada tanda panah antara yang jarak nomor 2 ke yang timeline nomor 3? Nah, di sini itu karena ketika sedang mendesain UI UX itu akan sekalian startnya bersamaan dengan pengembangan dari aplikasi tersebut. Nah, di mana WBS ini atau timeline ini menggunakan WBS level 3, berarti ada 3. Nah, seperti ini. Ada tiga levelnya. Untuk yang level pertama itu berwarna ungu,
ini menggunakan milestone, lalu untuk yang level 2 itu menggunakan warna pink cerah, dan yang WBS level 3 menggunakan warna pink pucat. Nah, semuanya menggunakan seperti itu. Namun di sini juga ada terkait ketika nanti projectnya selesai, maka si role tersebut harus mengerjakan project setelahnya, yaitu ini, dengan ditandai dengan panah tersebut. Bagaimana cara menghubungkan panah tersebut? Itu bisa menggunakan ini. Saya izin untuk menunjukkan terlebih dahulu pada bagian ini. Jadi finish, ketika finish maka akan men-start identifikasi fitur dari inti MVP seperti itu. Nah, itu terkait dengan timeline-nya. Pada bagian research di sini ada dua warna blok, yaitu warna biru dan juga warna merah. Apa sih bedanya? Warna biru ini lebih ke arah menunjukkan bahwa seorang role tersebut yang ada di sini itu sedang melakukan pekerjaannya atau sedang mengalokasikan kerja mereka. Nah, di sini beban normalnya 100%. Namun bisa dilihat pada baris product manager di sini itu ada yang 200 karena dia mengerjakan dua project dengan total 100%. Jadinya merah atau biasa disebut dengan overload, kelebihan dari beban kerja tersebut. Nah, terus di sini untuk yang di sebelah kiri itu merupakan daftar dari resource yang kami gunakan. Lalu di atas ini merupakan bagian timeline-nya, dan intinya pada timeline dan resource chart ini untuk mengetahui siapa bekerja pada tanggal berapa dan kira-kira untuk beban mereka itu overload atau masih di batas normal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.